Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Wulandari. Saya akan membahas rencana pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikannya SD Palian 3 kelas 4 semester 1, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, muatan terpadu IPS, pembelajaran kelima. Alokasi waktu 1 kali pertemuan. Untuk kompetensi inti, rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah KI 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. KI 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca. Menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaannya, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis dan gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Terdapat kompetensi dasar dari muatan IPS. Untuk kompetensi dasarnya, 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Di indikatornya 3.3.4 menganalisis kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di tempat pelelangan ikan. Selanjutnya, kompetensi dasar di 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Indikatornya 4.3.4 menulis laporan sederhana berdasarkan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di tempat pelelangan ikan. Adapun tujuan pembelajaran pada rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah: yang pertama, siswa dapat menganalisis kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di tempat pelelangan ikan dengan baik. Lalu, yang kedua, siswa dapat menulis laporan sederhana berdasarkan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di tempat pelelangan ikan dengan baik. Untuk yang D, penguatan pendidikan karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Untuk selanjutnya, materi pembelajaran di mata pelajaran IPS untuk materi pokoknya yaitu kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di tempat pelelangan ikan. Lalu untuk materi remedialnya yaitu kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di tempat pelelangan ikan. Lalu untuk materi pengayaannya yaitu kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yang F, model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Untuk model pembelajarannya kita menggunakan problem based learning dan pendekatannya saintifik, TPACK, 4C, dan ICT. Untuk metode pembelajarannya yaitu pengamatan, tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Di sini pada kegiatan pembelajaran pembukaan yang pertama kita melakukan disiplin terhadap murid, lalu kita melakukan religius, dan yang ketiga kita melakukan integritas. Untuk bagian penutup, siswa bersama-sama membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari, lalu kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya
tentang pembelajaran yang telah diikuti. Sesuai mengerjakan soal evaluasi, guru memberikan semangat dan motivasi, lalu mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran religius. Untuk penilaian pada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ini dinilai dengan lebih. Untuk kriteria mendengarkan dinilai dengan angka 4, yaitu sangat baik, selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. Lalu dinilai dengan angka 3 atau dengan baik, mendengarkan teman yang berbicara namun sesekali masih perlu diingatkan. Dinilai dengan angka 2 atau cukup, masih perlu diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara. Sedangkan untuk dinilai dengan angka 1 atau perlu pendampingan, sering diingatkan untuk mendengarkan teman yang sedang berbicara namun tidak mengindahkan. Untuk kriteria komunikasi nonverbal atau kontak mata, bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah, dan suara. Untuk penilaian angka 4 sangat baik, merespon dan menerapkan komunikasi nonverbal dengan tepat. Untuk penilaian angka 3 atau baik, merespon dengan tepat terhadap komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman. Untuk penilaian angka 2 atau cukup, sering respon kurang tepat terhadap komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman. Sedangkan untuk penilaian angka 1 atau perlu pendampingan, membutuhkan bantuan dalam memahami bentuk komunikasi nonverbal yang ditunjukkan teman. Selanjutnya untuk kriteria partisipasi atau menyampaikan ide, perasaan, pikiran. Dengan angka nilai 4 atau sangat baik, isi pembicaraan menginspirasi teman, lalu mendukung dan memimpin lainnya saat diskusi. Untuk penilaian angka 3 atau baik, berbicara dan menerangkan secara rinci, merespon sesuai dengan topik. Lalu dengan penilaian angka 2 atau cukup, berbicara dan menerangkan secara rinci, namun terkadang merespon kurang sesuai dengan topik. Lalu untuk penilaian angka 1 atau perlu pendampingan, yaitu jarang berbicara selama proses diskusi berlangsung. Berikut ini adalah media pembelajaran dan alat peraga. Yang pertama, di sini kita mengamati contoh soal. Nah, jadi di sini ada gambar tentang ikan hasil tangkapan dijual ke pedagang ikan di pelanggan ikan. Dari tempat pelanggan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Nah, di sini adalah contoh gambar kita ayo mengamati. Yang kedua, ini adalah contoh soal ayo kita berdiskusi tentang apakah kita mengetahui atau bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan kok bisa kita makan. Dan selanjutnya ini adalah contoh soal dari dan ini merupakan alat peraga. Untuk lampiran yang kedua, yaitu di sini tentang lampiran soal evaluasi. Siswa diminta untuk mengerjakan atau penugasan soal-soal berikut ini. Cukup sekian penjelasan dari RPP yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.